rekan-rekan semua. Saya harap rekan-rekan semua dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, dilancarkan segala urusan, dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Perjalanan kita kali ini masih di Nagari Tanjung Sani, tepatnya di Jorong Patas, di salah satu jorong yang terdapat di Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jorong Patas yang akan kita lewat ini juga tak luput dari bencana longsor beberapa minggu yang lalu. Di jalur ini terdapat beberapa titik bekas longsor yang menimpa badan jalan hingga ketinggian 2 meter, serta menimpa beberapa rumah masyarakat. Seperti yang telah saya jelaskan di sebelumnya, di tahun 1980, kawasan Maninjau ini pernah terjadi galudul longsor yang sangat dahsyat. Ratusan rumah warga, banyak yang porak-poranda ditimpa tanah bercampur batu serta galondongan kayu. Korban jiwa pun tidak terhitung. Masyarakat yang terkena dampak bencana pada tahun 1980 tersebut diikut sertakan program transmigrasi. Masyarakat yang ada di kawasan Maninjau ini dipindah tempatkan ke Sitiung 4 dalam program transmigrasi. Jadi beberapa tahun kemudian sebagian masyarakatnya yang telah ditempatkan di Sitiung ada yang kembali ke Maninjau dan membangun pemukiman baru, sehingga kawasan Nagari di kawasan Maninjau ini yang sebelumnya sudah kosong ditempatkan lagi seperti biasa. Nah, di tahun 2009 bencana terjadi lagi di kawasan Maninjau ini berupa gempa dengan kekuatan 7,9 skala Richter yang mengakibatkan perbukitan di sekeliling Danau Maninjau ini kembali longsor dan menimpa sejumlah jorong yang terdapat di kawasan Maninjau ini, termasuk Jorong Patas yang sedang kita lewati. Jadi jorong-jorong yang terdapat di Nagari Tanjung Sani ini dahulunya pernah ditinggalkan penduduknya, rekan-rekan. Masyarakatnya pindah tempat ya ke Sitiung 4 dalam program transmigrasi atau transmigrasi lokal. Sejak bencana di tahun 1980 tersebut, kawasan sekeliling Danau Maninjau ini sudah ditetapkan pemerintah kabupaten sebagai kawasan yang dilarang untuk dihuni, dan sebagian ada yang bertahan di Sitiung dan sebagian ada yang kembali ke Maninjau atau ke kampung halamannya dan membangun pemukiman baru ya di setiap jorong, termasuk Jorong Patas ini. Jadi di Jorong Patas ini dahulunya pernah dikosongkan rekan-rekan di tahun 1980 ya, pasca bencana longsor yang menimpa kawasan Danau Maninjau ini, yang akibatnya yang mengakibatkan hujan deras ya beberapa hari dan terjadi longsor dahsyat di sekeliling Danau Maninjau ini, yang mana longsor tersebut akibat dari hujan terus menerus ya beberapa hari dan terjadinya longsor dahsyat di sekeliling Danau Maninjau ini hingga ratusan rumah porak-poranda ya dihanyutkan ke arah danau.
Jadi di Nagari Tanjung Sani ini terdapat beberapa jorong ya, di antaranya Jorong Batu Nanggai, Jorong Arikir, Jorong Damagadang, Jorong Koto Panjang, Jorong Galapuang, serta Jorong Muko Jalan, Jorong Lubuk Sawu, Jorong Pandan, Jorong Sungai Tampang, Jorong Patas, serta Jorong Sigiran. Jadi di antara jorong-jorong tersebut ada beberapa jorong yang tidak kita lewati ya. Di antaranya Jorong Arikir, Jorong Damagadang, Jorong Koto Panjang, serta Jorong Lubuk Sawu. Sebab jorong-jorong tersebut posisinya mengarah ke Lubuk Basung ya, tidak di posisi lingkaran atau di jalur keliling Danau Maninjau. Jadi jorong-jorong yang telah kita lewati di Nagari Tanjung Sani ini diantaranya Jorong Batu Nanggai, Jorong Galapuang, Jorong Pandan, dan nantinya kita akan mengarah ke Jorong Sigiran ya, serta mengarah ke Muku-Muku. Jadi beberapa jorong di Nagari Tanjung Sani ini serta jorong-jorong lainnya yang terdapat di nagari-nagari yang terdapat di kawasan Kecamatan Tanjung Raya ini dari dulunya emang rawan bencana longsor ya. Ya, longsor yang terparah di tahun 1980 yang mengakibatkan ratusan rumah porak-poranda ya. Bahkan ada yang diseret ke Danau Maninjau. Dan pasca bencana tersebut kawasan sekeliling Danau Maninjau ini sempat dikosongkan atau dipindah tempatkan ya masyarakatnya ke Sitiung dengan program transmigrasi lokal. Karena emang di sekeliling Danau Maninjau ini atau di Kecamatan Tanjung Raya ini emang sudah tidak layak huni ya. Jadi masyarakatnya dipindah tempatkan ke Darmasraya atau dulunya masih Kabupaten Sijunjung. Jadi beberapa tahun kemudian sebagian masyarakat yang telah bertransmigrasi ada yang kembali ke kampung halamannya seperti ke jorong-jorong yang sudah kita lewati dan membuat pemukiman dan bertahan ya hingga sekarang. Dan sebagian ada yang bertahan di pemukiman transmigrasi di Sitiung 4 dengan membuka lahan perkebunan ya. Jadi di tahun 2009 ya terjadi lagi longsor yang sangat dahsyat akibat gempa yang berkekuatan 7,9 skala Richter yang mengakibatkan juga beberapa rumah hancur karena gempa ya, serta banyak ya warga yang menjadi korban jiwa di masa gempa 2009 tersebut. Ya, rekan-rekan bisa lihat suasananya di perjalanan kita ini ya di Jorong Sigiran ya hingga ke Jorong Sungai Tampang. Jadi ada dua jorong lagi ya, Sigiran dan Jorong Sungai Tampang. Jadi di Nagari Tanjung Sani ini terdapat beberapa jorong ya. Kalau nggak salah ada 12 jorong yang terdapat di Nagari Tanjung Sani ini. Ya, di Kecamatan Tanjung Raya ini terdapat beberapa nagari ya. Di antaranya Nagari Maninjau sudah kita lewati, Nagari Sungai Batang sudah kita lewati dengan beberapa jorongnya, dan Jorong Tanjung Sani yang sedang kita lewati ya. Terus ada lagi Nagari Bayu, Nagari Duokoto, Nagari Paninjauan, Nagari Koto Kaciak, Nagari Koto Malintang, serta Nagari Koto Gadang 6 koto. Jadi ada 9 nagari ya yang terdapat di kawasan Kecamatan Tanjung Raya ini yang terdapat di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Ya, karena emang di kawasan Maninjau ini diantaranya jorong-jorong yang terdapat di Nagari Tanjung Sani ini rawan bencana alam ya, seperti tanah longsor. Ya, buktinya beberapa minggu yang lalu telah terjadi bencana longsor di kawasan Nagari Tanjung Sani ini ya. Diantaranya Jorong Pandan, Jorong Galapuang, serta Jorong Batu Nanggai, dan termasuk jorong yang sedang kita lewati. Jadi beberapa jorong di Nagari Tanjung Sani ini serta jorong-jorong lainnya yang terdapat di nagari-nagari yang terdapat di kawasan Kecamatan Tanjung Raya ini dari dulunya emang rawan bencana longsor ya. Longsor yang terparah di tahun 1980 yang mengakibatkan ratusan rumah porak-poranda ya. Bahkan ada yang diseret ke danau Maninjau. Dan pasca bencana tersebut, kawasan sekeliling Danau Maninjau ini sempat dikosongkan atau dipindah tempatkan ya masyarakatnya ke Sitiung dengan program transmigrasi lokal. Karena emang di sekeliling Danau Maninjau ini atau di Kecamatan Tanjung Raya ini emang sudah tidak layak huni ya. Jadi masyarakatnya dipindah tempatkan ke Darmasraya atau dulunya masih Kabupaten Sijunjung. Jadi beberapa tahun kemudian sebagian masyarakat yang telah bertransmigrasi ada yang kembali ke kampung halamannya seperti ke jorong-jorong yang sudah kita lewati dan membuat pemukiman dan bertahan ya hingga sekarang. Dan sebagian ada yang bertahan di pemukiman transmigrasi di Sitiung 4 dengan membuka lahan perkebunan ya. Itulah rekan-rekan perjalanan kita di Jorong Patas, dan nantinya kita akan mengarah ke salah satu jorong lagi di Nagari Tanjung Sani ini, yakni Jorong Sigiran. Dan selepas Jorong Sigiran nantinya akan mengarah ke satu jorong lagi, yakni Jorong Sungai Tampang, yang mana Jorong Sungai Tampang adalah akhir dari Nagari Tanjung Sani atau di penghujung Nagari Tanjung Sani, yang nantinya kita akan masuk di Muko-Muko ya, salah satu jorong yang terdapat di Nagari Koto Malintang. Jadi di Nagari Tanjung Sani ini ada beberapa jorong ya yang tidak kita lewati. Di antaranya Jorong Arikir, Jorong Damagadang, terus ada lagi Jorong Lubuk Sawo ya, serta Jorong Koto Panjang. Jadi ada 4 jorong ya yang tidak kita lewati di sekeliling Danau Maninjau ini. Ya, di antaranya Jorong Arikir, Jorong Koto Panjang, Jorong Lubuk Sawo, serta Jorong Damagadang. Karena posisinya mengarah ke kiri ya, yang mengarah ke Lubuk Basung. Jadi perjalanan kita ini mengelilingi Danau Maninjau. Sebagian ada yang tidak kita lewati ya di beberapa jorong yang terdapat di nagari-nagari yang terdapat di sekeliling Danau Maninjau ini. Itulah rekan-rekan perjalanan kita berikutnya akan masuk di Jorong Sigiran.